Oke adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus, di mana bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C ya adik-adik. AX ditambah BY sama dengan C, di mana koefisiensi X itu adalah si A dan koefisiensi Y adalah si B ya adik-adik ya. Nah langsung saja kakak ada sumbu X dan Y, di mana nanti ada garis yang memotong sumbu Y di titik A dan sumbu X di titik B. Ini adik-adik ya garisnya ya. Nah maka nanti untuk mencari persamaan garisnya gampang ya adik-adik, kali silang saja, di mana A kali X itu menjadi AX dan B kali Y itu sama dengan BY ditambah BY ya adik-adik, karena kan si B nya positif, berarti positif B dikali Y sama dengan positif BY ya. Nah kemudian untuk yang AX nya tadi X dikali positif A menjadi AX gitu ya adik-adik, sama dengan kita kalikan saja A kali B itu menjadi AB adik-adik ya. Gampang ya mencari persamaan garisnya. Contohnya ini adik-adik, nah ada persamaan garis ada gambar ya, kita disuruh mencari persamaan garisnya. Nah langsung saja kita kali silang ya adik-adik ya untuk persamaan garisnya. Maka si X nya, si min 2 nya kali Y, si min 3 nya kali X ya, menjadi min 3X, dan min 2 nya kita kali Y menjadi min 2Y, sama dengan kita kalikan negatif 2 kali negatif 3. Ingat, negatif kali negatif jadi positif, maka 2 kali 3 6, maka hasilnya positif 6 gitu adik-adik ya. Gampang ya. Nah misalnya ini soalnya pilihan berganda nih adik-adik. Nah jawaban min 3X dikurang 2Y sama dengan 6 itu tidak ada ya adik-adik ya. Nah sebenarnya bentuknya ada yang lain ya adik-adik ya, tetapi nilainya sama, hanya bentuknya saja berbeda. Nah ini kakak kali dengan negatif, semuanya dikali dengan negatif ya adik-adik, berarti negatif 3X dikali dengan negatif 1 itu menjadi 3X. Negatif 2Y dikali dengan negatif 1 berarti jadi positif 2Y. Nah dan positif 6 dikali dengan negatif 1 menjadi negatif 6. Ini adik-adik ya. Nah itu sama ya, yang tadi negatif 3X dikurang 2Y sama dengan 6 itu adalah bentuk pertamanya, dan bentuk keduanya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 6X. Nah ada lagi bentuk lainnya dek, dia dijadikan ke dalam 0, ke dalam bentuk sama dengan 0, dimana nanti minus 6 nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, yang negatif pindah ruas jadi positif ya adik-adik ya. Jadi bentuk ketiganya adalah 3X ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah ada lagi bentuk lainnya adik-adik, dijadikan Y sama dengan, nah ini paling umum ya adik-adik di soal pilihan berganda ya adik-adik ya. Ada lagi bentuknya dalam bentuk Y sama dengan, nah Y sama dengan min 3 per 2X dikurang 3. Kak datangnya dari mana ini adik-adik? Dimana tadi kan 3X tambah 2Y itu sama dengan minus 6 adik-adik. Nah kita kan mau cari Y, berarti fokus kita ke Y. Yang tidak berkepentingan silakan kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah yang tidak ada kepentingan kan si 3X nya, kita pindahkan ke sebelah kanan, positif pindah ruas jadi negatif adik-adik. 2Y sama dengan negatif 3X dikurang dengan 6 ya adik-adik ya. Nah karena kita mau jadikan dia Y, maka si 2 nya kita jadikan pembagi di sebelah kanan ya. Jadi negatif 3 per 2 X dikurang dengan 6 per 2. Nah 6 per 2 itu artinya 6 dibagi 2 sama dengan 3 adik-adik, maka Y sama dengan min 3 per 2X dikurang 3. Gampang ya. Next,
Nah, kalau misalnya gradien itu berarti kemiringan garis ya adik-adik ya. Bagaimana cara mencari gradien atau kemiringan garis pada garis tertentu. Yang pertama, jika dia nanti persamaan garisnya sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah K. Y ya adik-adik, harus Y sama dengan MX ditambah dengan K, dimana nanti koefisien dari si X itu adalah gradiennya. Langsung saja contoh soal. Nah ini, kalau Y sama dengan 2X ditambah 5, maka langsung saja adik-adik gradiennya adalah 2. Ingat ya adik-adik ya, simbol dari gradien adalah M. Ya, simbol dari gradien adalah M. Jadi M-nya sama dengan 2. Lihat saja koefisien dari si X itu adalah si gradien. Gampang ya. Kemudian yang kedua, jika dia dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, maka ingat ya dari bentuk kedua, jika persamaan garisnya dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C, maka untuk mencari gradiennya menjadi M sama dengan min A per B. Ingat, koefisien dari si A per koefisien dari si B adik-adik ya. Jangan lupa negatifnya ya. Langsung saja ini bentuknya 3X tambah 2Y sama dengan 6 adik-adik. Maka si A nya adalah 3 dan si B nya adalah 2. Langsung saja gradien M sama dengan min 3 per 2. Gampang ya? Gampang ya adik-adik. Lanjut. Nah, kalau misalnya dia sudah diketahui 2 titik. Nah, melalui 2 titik P dan Q ya, dimana P-nya itu X1 dan Y1 dan Q-nya X2 dan Y2. Maka mencari gradiennya adalah Y2 per Y1 per X2 dikurang X1 ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 lah. Langsung saja contohnya ini gradien dari 2 titik P terletak di titik 3,2 dan Q terletak di titik 1,3. Nah, maka si X1 nya adalah 3, Y1 nya 2, X2 nya 1, Y2 nya 3 ya adik-adik. Ini langsung kakak masukkan ya. Maka M sama dengan 3 dikurang dengan 2, kemudian per 1 dikurang dengan 3. Nah, 3 kurang 1 itu hasilnya 1 adik-adik. Kemudian 1 dikurang dengan 3. Nah, karena negatifnya lebih besar, pasti hasilnya negatif ya adik-adik. Maka 3 kurang 1 sama dengan negatif 2. Gampang ya adik-adik ya. Cara menghitung penjumlahan operasi bilangan bulat jangan lupa adik-adik ya. Nanti kamu bisa tonton video kakak tentang operasi hitung tentang bilangan bulat biar kamu lebih paham dan mahir ya. Ini adik-adik ya. Jadi ada 3 cara mencari gradien. Next. Maka gradiennya sama dengan min setengah. Lanjut. Nah, ini hubungan 2 garis atau lebih dengan gradien adik-adik. Nah, ini ya. Jika garis sejajar sumbu X. Nah, ini gambarnya. Berarti persamaan garisnya tadi yang sejajar dengan sumbu X itu adalah Y sama dengan K adik-adik ya. Y sama dengan K, itulah hubungan antara dua garis tersebut ya. Maka gradiennya nanti M-nya sama dengan 0 adik-adik. Kalau misalnya ada garis yang sejajar dengan sumbu X, Y sama dengan K, maka gradiennya adalah 0. Jadi adik-adik, dia tidak memiliki kemiringan karena dia kan garis lurus sejajar dengan sumbu X ya adik-adik. Next, 2 garis sejajar. Nah, ini misalkan 2 garis sejajar di mana garis pertama itu memiliki persamaan garis Y1 sama dengan M1X ditambah dengan K1. Nah, untuk persamaan garis kedua yaitu Y1 sama dengan M2X ditambah dengan K2 ya adik-adik ya. Nah, ini kalau misalnya ada 2 garis sejajar berarti hubungannya gradiennya bagaimana ya hubungannya ya. Maka hubungan gradiennya nanti M1 sama dengan M2 karena dia sejajar adik-adik.
Kemudian untuk yang ketiga, dua garis tegak lurus. Nah, ini gambarnya adik-adik ya, tegak lurus. Persamaan garisnya ya. Nah, ini tegak lurus. Ya. Nah, maka hubungan gradiennya nanti kalau dua garis tersebut tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan minus 1. Gampang ya adik-adik ya. Ingat saja kalau dia sejajar berarti M1 sama dengan M2. Kalau dia tegak lurus berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Contohnya, ini membentuk persamaan garis lurus. Nah, membentuk persamaan garis lurus, jika gradien dan satu titik yang dilaluinya, Dik. Nah, kita pakai yang ini. M sama dengan X dikurang S1 sama dengan Y dikurang Y1. Nah, contohnya nih adik-adik. Persamaan garis melalui titik X, Y di mana yaitu 3,2 dengan gradien 3 adalah, nah langsung saja adik-adik, M-nya 3, X-nya 3, Y-nya 2. Kita masukkan dalam rumus langsung ya. 3 dalam kurung X kurang 3 sama dengan Y dikurang 2 ya adik-adik ya. Langsung kita selesaikan. 3 kali X 3X, 3 kali negatif 3 negatif 9 sama dengan Y dikurang 2. Nah, kita dekatkan yang sejenis ya adik-adik, yang bervariabel dengan variabel, yang tidak bervariabel dengan tidak bervariabel. Nah, 3X, nah tadi kan Y-nya di sebelah kanan itu positif, pindah ruas jadi negatif Y. Sama dengan negatif 2. Nah, negatif 9 tadi ada di sebelah kiri, kita pindah ruas jadi positif 9. Pindah ruas ya. Langsung, maka 3X dikurang Y sama dengan negatif 2 ditambah 9 sama dengan 7 ya adik-adik ya. Ingat, karena positifnya lebih besar, maka hasilnya pasti positif. 3X dikurang 7 sama dengan Y. Nah, ini adik-adik bentuknya kedua ya. Bentuknya yang kedua itu, bentuk pertamanya tadi 3X dikurang Y sama dengan 7. Nah, bentuk keduanya 3X dikurang 7 sama dengan Y. Atau bisa ditulis Y sama dengan 3X dikurang 7 ya adik-adik ya. Nah, bisa lagi bentuk yang lainnya adalah 3X dikurang Y dikurang 7 sama dengan 0. Gampang ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui dua titik adik-adik P dengan Q. Nah, contoh ini yang kita pakai nanti, X per X1 per X2 dikurang S1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Jangan lupa adik-adik ya. Contohnya, persamaan garis melalui dua titik P 3,2 dan Q 1,3 dengan gradien 3 adalah, langsung kita masukkan rumus adik-adik, dimana si X1-nya 3, X2-nya 1, Y1-nya 2, Y2-nya 3 ya adik-adik ya. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian kita selesaikan dulu ya, X kurang 3. Nah, 1 kurang 3 itu jadi negatif 2. Kemudian tadi hasilnya X kurang 3 per negatif 2 sama dengan Y dikurang 2 per 3 kurang 1. 3 kurang 2 itu hasilnya 1 adik-adik. Kemudian kita kali silang. Nih ya. X kurang 3 dikali 1 itu hasilnya X kurang 3. Nah, kemudian negatif 2 dikali dengan Y kurang 2. Nah, negatif 2 dikali Y itu negatif 2Y. Kemudian negatif 2 dikali dengan negatif 2. Ingat, negatif kali negatif jadi positif ya adik-adik ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian kita dekatkan dengan sejenis. Bervariabel dengan variabel dan tidak bervariabel dengan tidak bervariabel ya, biar lebih gampang. X ditambah 2Y. Nah, tadi kan pindah di sebelah kanan kan tadi si Y-nya negatif, pindah ruas jadi positif adik-adik ya. Kemudian sama dengan 4. Nah, negatif 3-nya tadi di sebelah kiri negatif, kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Maka X ditambah 2Y sama dengan 4 ditambah 3. Sehingga X sama dengan 2Y sama dengan X ditambah 2Y sama dengan 7 ya adik-adik ya, bentuk pertama. Dan bentuk keduanya bisa seperti ini ya, X tambah 2Y dikurang 7 sama dengan 0 ya adik-adik. Atau bentuk lainnya, Y sama dengan negatif setengah X ditambah 7/2. Jadi sama ya adik-adik ya, sama, hanya bentuknya saja berbeda. Terima kasih.